Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Pada kesempatan ini Bu ya, kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka memberikan penyuluhan pertemuan kelompok PKB kita. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sedikit menambah pengetahuan daripada ibu-ibu tentang kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai orang tua terhadap anak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, saya batasi karena kebutuhan anak-anak itu berbeda ibu, mulai dari terutama usia balita dari 0 sampai 6 tahun. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua pada anak kita yang berusia 0 sampai dengan 1 tahun. Adapun yang harus kita penuhi sebagai orang tua terhadap anak, kebutuhan dasarnya yang pertama kebutuhan perawatan kesehatan dan gizi. Yang kedua ini Bu ya, kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan stimulasi. Untuk mengawali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan perawatan kesehatan dan gizi. Apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Mulai kita rawat anak kita mulai dari saat kita merencanakan kehamilan sampai nanti dia berusia lahir ke dunia sampai dia berusia 1 tahun. Karena pertumbuhan anak usia 0 sampai 1 tahun ini merupakan periode emas ibu-ibu. Nanti kalau gizinya, kebutuhannya kurang terpenuhi, maka nanti dapat dirasakan anak itu setelah umurnya remaja. Jadi apa yang harus kita penuhi mulai dari kelahiran anak kita sampai dengan usia 6 bulan, kita berikan Bu ASI eksklusif. Jadi bagaimana kita bisa memberikan ASI eksklusif ke anak kita sampai dia berusia 6 bulan dan ASI kita jadi banyak. Semasa kita hamil, kita harus melakukan perawatan pada payudara kita. Dan sering kita memeriksakan kehamilan kita minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Kemudian kita mengkonsultasikan ke bidan. Seandainya di masa kehamilan kita mendapati kendala-kendala, mungkin ada keluhan pusing. Jadi ibu semasa kehamilan kita tidak boleh sembarangan makan obat Bu, karena kalau ibu makan obat sembarangan nanti berpengaruh kepada janin yang ada dalam kandungan ibu. Itu Bu ya. Jadi yang pertama Bu, kebutuhan perawatan kesehatan dan gizi ini yang pertama memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Itu harus ASI eksklusif Bu ya, maksudnya ibu tidak boleh memberikan susu formula selain dari ASI, air susu ibu sendiri. Kemudian yang kedua memberikan makan pendamping ASI setelah bayi ibu berumur 6 bulan. Kemudian itu pun dalam bentuk lumat Bu ya. Bisa nanti ditambahkan dengan hati, ikan, tahu, tempe, sayur dan kacang-kacangan. Itu pun Bu dilumatkan. Apalagi zaman sekarang Bu ya, ibu bisa punya blender, bisa di blender atau kalaupun ibu nanti melumatkan nasinya itu disaring. Masih ibaratnya memberikan makannya itu Bu kental sedikit dari susu lah gitu Bu. Kemudian yang ketiga, jumlah makan yang diberikan juga sesuai dengan jumlah bulan umur anak Bu. Misal ibu makan anaknya 3 kali sehari, jadi harus disesuaikan Bu. Jangan nanti mentang-mentang anak kita mau makan, kita maunya aja memberikan, itu enggak Bu ya. Jadi dibatasi secukupnya. Kemudian tetap diberikan ASI sampai anak kita tadi berumur 2 tahun. Kemudian memberikan imunisasinya lengkap Bu sampai umurnya 9 bulan. Kemudian setiap bulan Februari dan Agustus ibu datang ke posyandu. Itu harus Bu ya, kalau bisa tuh ke posyandunya jangan setiap Februari dan Agustus aja Bu, atau pasangan imunisasi saja. Kalau bisa ibu datang ke posyandunya setiap bulan. Apalagi umur anak ibu masih di bawah 1 tahun. Nanti pada bulan Februari dan Agustus ibu akan diberi kapsul vitamin A. Kemudian
menjaga kebersihan badannya, Bu. Mandi, membersihkan gusi, cuci tangan, gunting kuku. Gimana, Bu, kita menggosok gigi pada anak-anak yang masih berusia di bawah 1 tahun? Yaitu dengan kain kasar, Bu. Kain itu Ibu masukkan Ibu basahi, kemudian Ibu masukkan ke kerongkongan si bayi. Bukan pakai sikat gigi, Bu, ya. Nanti kalau pakai sikat gigi kan gusinya masih lembut itu, Bu. Bisa luka nanti, Bu, ya. Jadi Ibu gunakan kain kasar, Bu, ya. Nah, kemudian Ibu juga mandi pakai sabun, Bu, ya. Kemudian kuku-kukunya, Bu, walaupun dia masih bayi, kalau sudah panjang kita potong. Mengapa? Nanti takutnya kalau dia tidak pakai sarung tangan, Bu, bisa melukai bagian badannya. Kemudian mengamati pertumbuhan anak dengan membawa anak ke posyandu setiap bulan. Itu untuk apa, Bu? Biar nanti Ibu tahu apakah bertambah berat badannya, apa nanti diukur lingkar kepalanya, lingkar lengan, dan tahu perkembangannya, Bu, ya. Karena di posyandu kita juga ada mengisi kartu menuju sehat dengan kartu kembang anak. Nah, kemudian, Bu, yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Berikanlah cinta. Berikan cinta, rasa aman dan kasih sayang kepada anak agar anak mengerti bahwa kita menyayangi dan selalu berada di dekatnya. Jadi, Bu, walaupun mulai anak kita dalam kandungan, waktu Ibu hamil, itu berikanlah, Bu, belayan kasih sayang. Gimana caranya, Bu? Anak kita kan dalam rahim. Nah, terus cara kita memberikan belayannya, Bu, Ibu bisa dengan melantunkan lagu-lagu yang bernadakan agama, seperti salawatan, zikir, itu, Bu, ya. Dan berikan belayan kasih sayang walaupun Ibu cuma mengelus-ngelus perut, itu, Bu, besar artinya bagi anak walaupun masih dalam kandungan. Kemudian apalagi kalau dia sudah lahir, Bu. Jadi perhatikan anak ini, ajak dia berbicara walaupun dia masih ibaratnya baru lahir, baru bisa ketawa, tapi kita ajak ngobrol, Bu. Jadi dia merasa ada perhatian dari kita. Jangan jadi biarkan, sudah biarkan anak itu main-main sendiri gitu, Bu. Jadi kita dampingi, Bu, ya. Nah, kemudian waktu maghrib kita berikan salawat di kupingnya, Bu, kayak gitu. Nah, kemudian belai dan sentuh anak setiap hari agar menambah kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi setiap dia itu kita berikan, kita gendong, bukan dalam arti kita harus menggendongnya terus-terusan, enggak, Bu. Ada waktunya dia tidur, kita biarkan tidur. Nanti waktu saatnya dia bangun, kita ajak bermain. Kemudian dekat dan peluk anak untuk menenangkan anak, terutama saat anak sedang sedih atau yang menangis. Jadi kalau seandainya anak Ibu, kadang-kadang kan anak ini, Bu, ada yang tiba-tiba lagi tidur menangis, segera dekap, Bu, ya. Segera dekap anak kita, biar dia merasa terlindungi, gitu, Bu. Kemudian berikan pujian jika anak melakukan perbuatan. Jadi walaupun dia masih kecil, belum tahu apa-apa, Bu, Ibu silakan tepuk tangan di depan dia, tidak masalah. Jadi dia itu, Bu, ya, ada sebentuk kedekatan antara orang tua dengan anak. Kemudian jika anak melakukan jangan dimarahi, Bu, tertegur. Kemudian bacakan dongeng, Bu, dongeng. Kemudian bercerita. Walaupun anak tadi belum mengerti, tapi kita sampaikan kata-kata pujian, kata-kata ramah anak, gitu, Bu. Kemudian memotivasi anak agar mampu mencoba melakukan sesuatu. Nah, jadi nanti kita ajar, Bu, kan nanti setelah 3 bulan dia kan mulai gerakannya sudah mulai miring ke kanan, miring ke kiri. Jadi kita latih, Bu, ya. Kemudian berikan panggilan sayang kepada anak, Bu, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan stimulasi. Stimulasi ini, Bu, setiap kegiatan yang gunanya untuk merangsang kemampuan dasar anak yang harus dilakukan oleh lingkungan keluarga kita. Bisa dari bapak, bisa dari ibu sendiri, bisa dari yang pengasuh anak, atau dari anggota keluarga lain, misal mereka punya kakak atau adik. Kemudian itu gunanya, Bu, untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya, Bu. Jadi karena kurangnya stimulasi tadi dapat menyebabkan kelambatan tumbuh kembang anak tadi. Kemudian melakukan stimulasi itu merangsang otak balita juga, Bu, sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, dan bahasanya, sosialisasi dan kemandirian pada balita berlangsung secara optimal sampai umur anak besar. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu, pada kesempatan ini. Saya persilakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya.
saya silakan, mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang tepat atau mungkin Ibu belum paham apa yang saya sampaikan, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya Ibu-ibu? Nah, kalau tidak ada ibu-ibu yang bertanya, saya akan akhiri penyuluhan ini dengan ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.